Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Aristiono Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Dan kali ini saya ingin bercerita tentang perbedaan antara ateisme, politeisme, dan monoteisme. Mari kita lihat perbedaannya satu persatu. Misalnya nanti pertama saya akan ngomong ateisme apa, politeisme apa, dan monoteisme itu apa. Saya ulangi, judul pembahasan kita adalah perbedaan antara ateisme, politeisme, dan monoteisme. Ateisme, definisi kepercayaan yang menyangkal keberadaan Tuhan. Jadi ateisme itu definisinya adalah kepercayaan yang menyangkal keberadaan Tuhan. Apa inputnya atau mengapa bisa terjadi demikian? Maka mereka kemudian punya input, punya masukan berupa alasan, gitu ya. Alasannya adalah alasan rasional. Mereka dengan menggunakan alasan ini rasional, tidak rasional, mereka menggunakan itu. Kemudian bukti empiris, ya, yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Dan kemudian ada penalaran filosofis. Hanya kemudian kalau kita lihat tentang penalaran filosofis, kita akan kemudian melihat ada kerancuan di dalamnya. Misalnya, dalam penalaran filosofis itu kan kita paham ada istilah fenomena dan noumena. Fenomena adalah segala sesuatu yang mampu ditangkap indera, noumena adalah segala sesuatu yang tidak mampu ditangkap indera. Nah, segala sesuatu yang tidak mampu ditangkap indera itu bukan berarti tidak ada. Oleh sebab itu, kalau kemudian inputnya adalah alasan rasional, bukti empiris dan penalaran filosofis, maka menjadi rancu. Ketika kemudian mereka mengatakan mana bukti empirisnya, nah, ketika mereka bilang tidak ada bukti empiris, tapi kan kita punya konsep noumena dan fenomena secara filosofis. Jadi kemudian itu yang kemudian menjadi rancu. Lanjut, masih tentang ateisme. Outputnya apa dari ateisme itu? Produknya apa? Produknya adalah sistem etika dan moral yang independen dari agama. Jadi sistem moral dan etika yang terlepas dari konteks agama. Itu outputnya, produknya. Outcome-nya apa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah kebebasan berpikir dan penalaran yang didasarkan pada akal. Jadi mereka dengan tanda kutip mempertuhankan akal. Jadi ateisme itu definisinya adalah kepercayaan yang menyangkal keberadaan Tuhan. Inputnya, dasarnya adalah alasan rasional, bukti empiris, dan penalaran filosofis. Tetapi tadi saya sudah kritik ya, penalaran filosofis yang keliru, karena dalam penalaran filosofis ada konsep noumena dan fenomena. Noumena itu yang tidak, segala sesuatu yang tidak mampu ditangkap indera, dia ada tapi tidak mampu ditangkap indera. Dan fenomena, segala sesuatu yang mampu ditangkap indera. Itu inputnya atau alasannya. Kemudian prosesnya apa? Prosesnya adalah melalui analisis kritis dan skeptisisme terhadap klaim agama. Jadi mereka mengkritik dan ragu dengan konsep-konsep atau yang disampaikan oleh agama. Jadi ateisme itu adalah bentuk perlawanan terhadap agama. Kemudian outputnya, produknya apa? Sistem etika dan sistem moral yang independen atau terlepas dari agama. Itu outputnya, produknya. Outcome-nya, dampaknya adalah kebebasan berpikir dan penalaran yang didasarkan hanya pada akal. Oke, itu ateisme. Sekarang kita masuk ke politeisme. Apa definisinya politeisme? Definisinya adalah kepercayaan pada lebih dari satu Tuhan. Jadi Tuhannya lebih dari satu, makanya kemudian disebut sebagai politeis. Apa alasannya? Inputnya apa? Inputnya adalah observasi terhadap fenomena alam. Jadi mereka, para penganut politeisme ini, mengobservasi fenomena alam, dan di situ mereka kemudian menemukan sekian banyak Tuhan ya. Ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya, ada Tuhan gempa, ada Tuhan banjir, dan lain sebagainya. Sehingga bagi mereka setiap fenomena alam itu ada Tuhannya. Kemudian dari situ dibangun mitologi, ya, kisah-kisah yang seringkali tidak masuk logika, tetapi itu dikisahkan oleh mereka, dan kemudian dibangun tradisi lisan. Jadi inputnya, alasannya adalah observasi terhadap fenomena alam, yang kemudian dikembangkan menjadi mitologi dan dikembangkan lagi menjadi tradisi lisan. Bagaimana prosesnya? Proses politeisme adalah penyembahan dan ritual yang didedikasikan untuk Tuhan-Tuhan tertentu. Ya, ada yang menyembah Tuhan kehancuran, menyembah Tuhan pembangunan. Jadi Tuhan ini kerjanya membangun, yang Tuhan yang lain kerjanya merusak. Ada Tuhan yang memelihara gitu ya. Jadi penyembahan dan ritual
yang didedikasikan untuk Tuhan-Tuhan tertentu. Ini adalah politeisme. Kemudian outputnya, produknya apa? Produknya adalah berupa mitologi, kisah yang seringkali tidak logis dan empiris, disebut sebagai mitologi yang kaya dengan cerita tentang Tuhan-Tuhan, sekian banyak Tuhan dan para pahlawan. Jadi manusia yang kemudian mempunyai sifat seperti Tuhan-Tuhan tersebut atau mencontoh Tuhan-Tuhan tersebut. Dalam bahasa yang sederhana kita sebut mitologi yang kaya dengan cerita tentang Tuhan-Tuhan dan para pahlawan. Outcome-nya apa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah keragaman spiritual dan toleransi terhadap berbagai Tuhan. Jadi dampaknya adalah mereka punya sekian banyak aneka ragam spiritual dan akhirnya mereka kemudian toleran terhadap berbagai Tuhan yang dianut oleh masing-masing kelompok. Itu politeisme. Sekarang kita masuk ke monoteisme. Apa definisinya monoteisme? Definisinya adalah kepercayaan pada satu Tuhan yang Maha Esa. Alasannya apa? Atau dasarnya apa? Dasarnya atau alasannya atau inputnya adalah wahyu ilahi. Jadi firman Tuhan. Dan kemudian dari situ ada kitab sucinya, ada firman Tuhannya, ada kitab sucinya. Biasanya firman Tuhannya itu ada di dalam kitab suci. Kemudian ada pengalaman spiritual. Jadi 3 itu ya dasarnya, yaitu wahyu ilahi atau wahyu Tuhan, kitab suci, dan pengalaman spiritual. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah ketaatan dan penyembahan kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Jadi orang-orang yang menganut monoteisme itu taat dan menyembah kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Apa outputnya? Apa produknya? Produknya adalah agama yang terstruktur dengan kitab sucinya, agama yang ada strukturnya dan ada kitab sucinya, ada doktrin, jadi isi dari kitab suci itu yang kemudian diterjemahkan dan dimaknai oleh para tokoh agamanya menjadi sebuah doktrin, dan kemudian ada komunitas yang terorganisir. Itu outputnya, produknya. Outcome-nya apa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah adanya persatuan dan identitas kuat di antara para pengikutnya. Jadi para pengikutnya itu punya semangat solidaritas yang tinggi dan punya identitas yang kuat. Itulah monoteisme. Sahabat-sahabat sekalian, jadi kita sudah tahu tentang perbedaan antara ateisme, politeisme, dan monoteisme. Tadi sudah saya bahas detailnya, tapi saya ingin ingatkan semacam kesimpulan sederhana untuk lebih mudah diingat bahwa ateisme adalah kepercayaan yang menyangkal keberadaan Tuhan. Saya ulang ya, ateisme adalah kepercayaan yang menyangkal keberadaan Tuhan. Jadi dia kepercayaan juga, tapi menyangkal keberadaan Tuhan. Politeisme, kepercayaan pada lebih dari satu Tuhan. Sedangkan monoteisme adalah kepercayaan pada satu Tuhan yang Maha Esa. Itu yang mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang apa itu ateisme, apa itu politeisme, dan apa itu monoteisme. Saya pikir demikian, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.